Assalamualaikum Sobat Football United. Jadi di X dan juga di Instagram. Nah, Sobat Football United yang belum follow Instagram gue bisa follow ya di gus_underscore football united, GUST football united. Di situ gue bikin polling kecil-kecilan ini. Setelah Manchester United menang menghadapi Chelsea dengan situasi permainan menghadapi Chelsea di mana Chelsea dominan, Manchester United tidak tampil bagus, tapi di sisi lain juga harus dilihat ya bagaimana Manchester United ini tampil compang-camping skuadnya. Ada banyak pemain penting yang absen di sana. Kedalaman skuad juga tidak baik menurut gua. Namun dengan segala keadaan menghadapi Chelsea juga dalam situasi terdesak ya, mereka bermain sebagai tuan rumah, mereka harus menang. Manchester United bisa mengambil 3 poin di Stamford Bridge. Dan dengan hasil itu Manchester United berada di peringkat ketiga. Bahkan saat ini ya, dengan hasil di match day kemarin itu, Manchester United hanya butuh, hitung-hitungan yang banyak gue baca dari media juga, Manchester United ini hanya butuh 2 kemenangan lagi di 5 pertandingan sisa. Hasil fantastis, Manchester United diprediksi akan mendapatkan, hanya butuh 2 kemenangan lagi untuk bisa mendapatkan tiket Liga Champions. Bahkan saat ini perbincangan ini sudah tentang Manchester United akan finish di peringkat berapa nih, peringkat ketiga, peringkat kelima, atau peringkat keempat. Nah, ada peluang yang besar juga Manchester United bisa bahkan finish di 3 besar. Kalau dilihat dari situasi musim lalu, fantastis. Manchester United finish dari peringkat ke-15, katakanlah Manchester United bisa finish di 5 besar, ini lompatan yang sangat jauh banget ya. Belum lagi situasi Michael Carrick masuk di tengah musim. Nah, gue ingin berbicara sebenarnya terkait dengan Michael Carrick. Michael Carrick yang masuk di tengah musim bisa cepat beradaptasi dengan skuad, dengan klub, dengan Premier League. Dia bisa perbaiki apa yang harus diperbaiki, bukan hanya dari sisi taktik saja, tapi juga sisi komunikasi. Kabarnya para pemain happy dengan Michael Carrick, memiliki komunikasi yang bagus, kedekatan juga yang bagus, manajemen juga yang bagus ya, artinya manajemen antara tim kepelatihan dan juga pemain Manchester United. Jangan lupa Michael Carrick nih judulnya adalah interim head coach ya. Jadi dia juga menjadi jembatan penghubung antara manajemen, staf kepelatihan dan juga para pemain, dan sejauh ini bisa dimainkan dengan bagus nih, bisa diperankan dengan bagus, bisa dilaksanakan tugasnya juga dengan baik, sehingga Manchester United sejauh ini ya berada di peringkat ketiga, punya peluang untuk finish di 3 besar dan semakin dekat dengan target musim ini, yaitu adalah tiket Liga Champions di akhir musim untuk musim depan. Fantastis. Nah, balik lagi ya ke Instagram dan juga ke X, bahwa gua bikin polling kecil-kecilan ini. Dari yang dari Instagram dulu ya. Ada banyak 73% nih. 73% dari hasil setelah menghadapi Chelsea, dan tentu saja ini bukan hanya terkait dengan menghadapi Chelsea tapi juga rangkaian pertandingan Michael Carrick ya. 73% menginginkan Michael Carrick untuk menjadi permanen head coach dari Manchester United musim depan. Sementara 27% menginginkan nama lain. Nah, nama lain ini tidak disebutkan siapa saja, dan gue juga tidak membuka diskusi untuk itu ya, artinya di Instagram, tapi gue hanya menanyakan Carrick dan juga mungkin nama lain selain Michael Carrick, dan ternyata 73%. Jadi fans Manchester United menginginkan Michael Carrick yang follow gue di Instagram gus_football united. Bagaimana yang follow di X? Di X gue juga bikin polling ya. Nah, ini agak sedikit lebih tipis. Jadi 53% menginginkan Michael Carrick, 46,9 atau 47% menginginkan nama lain. Jadi agak-agak tipis nih. Namun kesimpulannya masih tetap sama, mayoritas menginginkan Michael Carrick. Ya kalau gue lihat memang fakta bahwa dengan Michael Carrick, Manchester United mendapatkan hasil yang lebih positif. Kalau kita berbicara hasil dulu ya. Dan memang hasil ini kan yang menjadi target utama bagi Manchester United di bawah Michael Carrick. Ya, dia ditargetkan untuk Manchester United mendapatkan tiket Liga Champions. Tiket Liga Champions itu didapatkan dari poin demi poin. Dan sejauh ini Michael Carrick ini on the track dalam jalur untuk bisa mendapatkan hal itu. Tapi kalau dari sisi permainan,
ya ada naik turunnya ya, sebelum menghadapi Chelsea sebenarnya, menghadapi Fulham misalnya, itu juga ada penampilan yang naik turun dari Manchester United. Ada beberapa pertandingan, ada beberapa situasi Manchester United ini tidak tampil konsisten. Dan sering sekali itu yang dijadikan argumen, wah Carrick ternyata nggak oke nih, lihat itu penampilan menghadapi Chelsea misalnya. Tapi menurut gua secara ringan amatiran, sekali lagi ya, menurut keyakinan gua, ya itu juga tidak ideal kalau Carrick hanya dinilai ketika menghadapi Bournemouth atau menghadapi Chelsea, di mana situasi skuad tidak maksimal ya. Artinya dari sisi kedalaman dan juga dari sisi kualitas tentu saja ada pengaruhnya, belum lagi tekanan ya kan, karena menuju akhir musim tekanan semakin besar. Kenapa kok yang tidak dilihat atau dinilai ketika Manchester United misalnya menang menghadapi Manchester City? Kenapa tidak dilihat misalnya ketika Manchester United ini menang menghadapi Arsenal, di mana pada saat itu Manchester United menurut gua di bawah Michael Carrick ya, tampil ketika menghadapi Manchester City itu fantastis menurut gua, penampilan yang sangat luar biasa, sangat enak untuk disaksikan, dan akhirnya Manchester United bisa mendapatkan kemenangan. Penampilan yang excellent juga ketika menghadapi Arsenal ya, sempat tampil tidak oke di babak pertama, ketinggalan dulu, tapi setelahnya mampu membalikkan situasi dan mendapatkan kemenangan luar biasa menurut gua. Kenapa tidak itu yang dilihat gitu? Jadi intinya maksud gua adalah ketika permainan yang dijadikan benchmark untuk dinilai oke, Carrick diperpanjang musim depan atau tidak ya, dijadikan permanen atau tidak. Kalau dilihat dari permainan, ya juga harus menyeluruh gitu loh. Ada situasi memang ketika tampil jelek, karena Manchester United dalam sebuah musim juga tidak mungkin, tidak ada tim juga yang tampilnya tuh bagus terus semua kan, menurut gue nyaris tidak ada. Tapi bagaimana dalam situasi yang tidak maksimal, dalam performa yang tidak bagus, tetap bisa mendapatkan hasil. Itu menurut gue yang menarik juga untuk dilihat gitu loh. Karena ya di periode Sir Alex Ferguson misalnya, Manchester United juga tidak selalu tampil bagus. Namun ketika Manchester United tidak tampil bagus, Manchester United tetap bisa mendapatkan hasil. Dan menurut gue itu jauh lebih menarik dibanding sebaliknya, bermain bagus tapi tidak mendapatkan hasil. Ya kan? Sekali lagi, gue lebih memilih ya situasi tidak tampil bagus tapi tetap mendapatkan hasil dibanding sebaliknya. Nah, dari hal tersebut ya Michael Carrick so far oke, karena ketika Manchester United tidak tampil bagus pun juga tetap bisa mendapatkan hasil. Nah, pertanyaannya adalah musim depan tantangannya berbeda dengan musim ini. Musim ini targetnya ini juga bukan hanya ya, kesannya kayak menyepelekan, tidak ya. Target musim ini adalah Manchester United untuk bisa lompat dari peringkat ke-15 ke 5 besar. Situasi yang tidak mudah sebenarnya. Ada tantangannya tersendiri. Musim depan apa? Targetnya apa? Tapi yang jelas, apapun targetnya, situasi Manchester United tidak lagi sama dengan musim ini. Manchester United akan berlaga di kompetisi Eropa dan akan berlaga di 3 kompetisi domestik, dengan harapan tentu saja Manchester United lebih baik daripada musim ini. Yang dimaksud dengan lebih baik, menurut gue, kalau berbicara lebih baik itu maka adalah trofi, mungkin itu kejauhan. Menurut gue seperti itu. Misalnya bagaimana Manchester United bisa tetap konsisten ini mendapatkan tiket Liga Champions untuk musim depannya lagi. Lalu Manchester United bisa berjalan jauh di Liga Champions, bisa berjalan jauh di FA ataupun di EFL Carabao Cup. Itu menurut gue lebih realistis, menurut gue secara ringan amatiran ala gue. Kalau bisa mendapatkan trofi itu bonus. Nah, dari keadaan-keadaan itu tadi, support apa yang bisa diberikan ke Michael Carrick? Manajemen, sinerginya seperti apa dengan Michael Carrick? Itu juga sangat menentukan. Kalau ternyata itu tidak bisa tercipta ya sinergi ini, ya percuma. Dan ini pun juga berlaku dengan nama-nama yang lain gitu. Tidak bisa hanya apa yang mereka berbuat di klub sebelumnya ya, mereka dapat trofi, mereka dapat permainan yang bagus misalnya seperti itu. Pemain-pemainnya ada siapa saja di sana, manajemennya seperti apa, dan kita tahu bagaimana manajemen Manchester United dengan Ineos. Mereka pun juga masih, menurut gue masih mereka-reka ya, masih mencari-cari mereka tuh sebenarnya apa rencananya. Sebagai contoh, bagaimana situasi dengan Ruben Amorim di musim dingin kemarin? Sebelumnya disebutkan bahwa Manchester United tidak punya dana untuk bergerak di bursa transfer musim dingin. Tapi tiba-tiba Manchester United ingin bergerak mendatangkan Antoine Semenyo, yang membuat Ruben Amorim berpikir, loh, katanya nggak ada duit, kok mau ngambil Semenyo? Oke, kalau Semenyo nggak dapat, berarti duitnya ada kan? Gua butuh nih pemain tengah, kasih dong pemain tengah. Ternyata itu tidak dilakukan, ada sinergi yang nggak
pas di situ. Bukan tidak pas lagi, bahkan tidak terjadi ya. Akhirnya apa? Perpecahan. Dan ini kan yang sebenarnya yang gua harapkan tidak terjadi gitu. Dan mungkin Sobat Football United pun juga demikian untuk nama-nama selanjutnya yang akan menjadi manajer permanen di Manchester United. Apakah Michael Carrick ini seorang yes man? Ya gua harapkan juga tidak yes man ya. Dia juga harus menunjukkan karakternya sebagai seorang head coach. Tapi bagaimana mencari jalan tengah yang pas, itu juga yang menarik menurut gue. Nah dari situ menarik nih, sekali lagi ya, gue balikan keadaan bahwa fans Manchester United, paling tidak yang follow gue di X atau Twitter dengan di Instagram, sama-sama menginginkan Michael Carrick untuk menjadi permanen head coach di Manchester United musim depan sampai dengan sejauh ini. Tapi bagaimana saat ini gue ingin tanyakan dengan Sobat Football United di channel ini. Drop di kolom komen Michael Carrick atau nama lain, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.